Di bawah langit Prambanan yang tak pernah bener-bener gelap, karena cahaya lentera dan asap dupa yang tak henti menyala, seorang putri mengucapkan syarat yang membuat seluruh istana tercengang. Satu kalimat yang seperti kerikil kecil dilempar ke kolam tenang. Riaknya akan membesar, menenggelamkan banyak yang tak siap. Roro Jonggrang bukanlah nama yang hanya dipanggil karena kecantikan. Di balik wajah lembutnya, tersimpan taji kecerdikan dan harga diri yang tak mudah dipatahkan. Ia tumbuh di antara puisi dan upacara, antara tawa deang-dangnya dan beyang-beyang istana yang runtuh karena perang Karena Hazrat. Karena rakyat mengenalnya sebagai putri yang pandai, tetapi juga sebagai putri yang menyimpan luka lama, kehilangan, kehancuran, dan rasa malu yang tak lekang. Di sisi lain, ada Bandung Bondowoso, pangeran sakti yang namanya bergaung sampai ke desa-desa paling jauh. Ia datang bukan hanya dengan tentara, tetapi juga dengan kemampuan yang membuat orang-orang biasa dibuat takjub dan takut. Katanya, ia bisa memanggil tenaga gaib, memerintah Roro untuk bekerja seperti orang bernyawa. Ia keras ketika perlu, lembut ketika dihadapkan pada sesuatu yang ia dambakan. Roro Jonggrang. Malam pertemuan mereka bukanlah malam yang manis, seperti cerita dongeng. Ia bermula dari ambisi dan luka. Bandung melihat Roro bukan hanya sebagai mahkota, tetapi sebagai penegasan atas kuasanya. Sedangkan Roro melihat Bandung sebagai wajah dari kehancuran masa lalunya. Kedua pandangan itu bertemu dalam tatapan yang panas. Pertunangan yang tak diundang itu menimbulkan keributan. Di balairung istana, di hadapan para pembesar dan rakyat yang berkumpul, Bandung mengutarakan maksudnya. Ia ingin Roro menjadi istrinya. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Matanya tak mau melepaskan pandang dari putri itu. Ada yang terkejut, ada yang menahan napas. Roro menjawab bukan dengan tangisan atau tunduk, melainkan dengan satu syarat yang membuat udara seolah beku. Bangunlah 1000 candi untukku dalam satu malam. 1000 candi yang sempurna, lengkap dengan arca dan pintu yang menutup sendiri sebelum fajar. Jika kau bisa, aku akan menjadi istrimu. Jika tidak, biarkan aku hidup bebas. Sekejap, tawa, bisik, dan celaan memenuhi aula. Siapa yang percaya? Siapa yang berani? 1000 candi bukan 1, bukan 100.000. Itu bukan tugas manusia. Bandung menatap lama. Di matanya berkecamuk sesuatu. Kebanggaan, amarah, rasa tertantang. Ia bisa kalah pada banyak hal. Tapi kalah pada sesuatu yang menantang kemampuannya? Tidak. Ia menerima. Dengan suara yang bergetar antara janji dan sumpah, ia berkata, "Kalau itu yang kau minta, 1000 candi akan kubangun malam ini juga." Roro menahan napas bukan karena takut pada kata-kata Bandung, melainkan takut pada apa yang akan terjadi bila syarat itu terpenuhi. Di hatinya bercampur antara kemenangan licik dan kehancuran yang mungkin dibuat oleh cinta yang dipaksa. Malam itu, prajurit, pembesar, dan rakyat melihat sesuatu yang mustahil. Bandung Bondowoso memejamkan mata, berbisik sesuatu yang membuat udara bergemuruh samar. Dari antara beang-beang pohon dan batu, muncullah meklek-meklek yang tak terlihat sebelumnya. Roh-roh kerja, pekerja gaib, suara-suara yang bukan asal manusia. Di tangan mereka, batu terangkat, dipahat, diangkut. Seperti permainan tangan raksasa yang merakit dunia baru, kuil-kuil kecil mulai muncul satu persatu. Kubus-kubus batu ditumpuk, atap-atap dilengkungkan, arca-arca mulai dirakit. Ritme kerja itu seperti gamelan yang dipercepat. Ketukan demi ketukan, bentuk demi bentuk, muncul dari kegelapan. Rakyat menatap dengan rasa kagum yang bercampur takut. Di sela-sela itu, Roro duduk di balkon istana, menatap kisah yang ia ciptakan sendiri. Ia merasakan sakit seperti melihat rumah lama nyaris jadi abu, dan sekarang dibangun kembali oleh tangan musuh dalam badai kerja itu. Ada momen singkat yang kurus. Bandung berdiri di tengah lapangan, memandang ke arah istana. Di wajahnya ada kepuasan yang hampir berhasil menutupi kekosongan. Ia percaya pada kekuatannya. Ia percaya pada kesanggupan gaibnya. Ia percaya pada janji. Roro menyaksikan semuanya, dan hatinya pecah menjadi dua. Satu bagian bersorak karena syaratnya berhasil memaksa Bandung. Bagian lain merasa jijik karena menyaksikan penderitaan orang-orang yang tak mengerti. Karena tenaga yang dipakai bukan tanpa akibat. Ia memikirkan rakyatnya, bayangan ayahnya, dan janji tak tertulis pada tanah tempat ia dilahirkan. Ini menutup pada sebuah penyelesaian kecil.
Tantangan telah diterima, pekerjaan telah dimulai, dan malam menjadi saksi dari sesuatu yang luar biasa sekaligus berbahaya. Roro pulang dari balkon dengan langkah yang tenang, namun tubuh yang gemetar. Ia tahu dirinya telah memulai sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Dengan kata maaf, ia bicara pelan kepada dayang-dayangnya, "Bersiaplah, jika yang kuingin adalah kebebasan, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tapi aku tak mau melihat derita yang tak perlu." Dayang-dayangnya menangis pelan, namun satu persatu menyatakan kesetiaan. Di sela-sela itu, ada pula warga desa yang diam-diam membantu menyalakan api, menabuh lesung, melakukan hal-hal kecil yang tampak tak berarti. Roro menyadari bahwa kecerdikannya harus diikuti oleh keberanian bangsanya. Bandung, di lapangan yang kini dipenuhi bayangan kuil yang belum sempurna, menatap ke timur. Fajar masih jauh. Ia mengatur Perini Parintenia seperti seorang jenderal yang mempersiapkan serangan terakhir. Dalam dadanya ada harapan yang membakar. Bila ia menang, ia tak hanya mendapatkan Roro, tapi juga pengakuan atas kekuatannya. Malam itu pun berakhir bukan dengan kemenangan atau kekalahan, melainkan dengan janji yang kuat. Janji antara dua manusia, dan antara manusia dan kekuatan yang tak terlihat. Roro menutup bab ini dengan satu keputusan yang membekas. Ia akan menggunakan kecerdikan untuk menjaga apa yang ia sayangi, tetapi ia juga akan membayar harga jika siasatnya melukai orang lain. Bandung menutup malam dengan tekad yang sama kerasnya, menyelesaikan tugasnya, apapun caranya. Di luar, cengkraman malam makin erat. Di balik suara-suara kerja yang terus berdentum, ada sebuah pertanyaan yang menggantung. Apa yang akan terjadi saat fajar tiba? Siapa yang akan menang? Dan berapa banyak yang akan menjadi korban? Lampu-lampu lentera melambai. Bayangan-bayangan kuil masih belum sempurna. Kisah ini baru saja dimulai, dan janji 1000 candi kini menunggu pagi yang tak terdengar oleh siapapun yang masih tidur. Malam itu masih pekat. Angin dingin menusuk kulit. Suara gamelan gaib terus berdentum, seolah-olah bumi sendiri ikut bergetar. Dari keyohan, cahaya bulan memantul di dinding kendi-kendi yang mulai menjulang. Seakan mustahil, tetapi nyatanya Bandung Bondowoso hampir saja menuntaskan syarat gila itu. 1000 candi dalam satu malam. Roro Jonggrang menatap dari balik tirai kamar istananya. Jantungnya berdetak cepat. Jika 1000 candi benar-benar selesai, hidupnya akan berakhir di genggaman pria yang ia benci. Dan malam itu, sebuah siasat lahir dari rasa takut sekaligus kecerdikan seorang putri di dalam istana. Suasana hening tapi mencekam. Dayang-dayang Roro Jonggrang tak henti berbisik. Sebagian berdoa, sebagian menutup telinga karena suara-suara aneh dari luar terdengar seperti ratapan roh. Mereka tahu Bandung Bondowoso bukan manusia biasa. Tidak ada tangan manusia yang bisa membuat candi sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini. Putri, sebentar lagi fajar. Candi-candi itu hampir selesai, ucap salah satu dayang dengan suara bergetar. Roro Jonggrang menggenggam kedua tangannya erat. Wajahnya pucat, matanya tak lepas dari cahaya obor yang berkelebat di kejauhan. Jika semua selesai, aku tidak akan punya pilihan. Dayang lain menunduk. Apa yang bisa kita lakukan, Gusti? Disitulah kecerdikan Roro Jonggrang muncul. Bukan hanya kecerdikan, tapi juga keberanian untuk menantang takdir. Siasat itu sederhana, tapi berisiko. Ia harus membuat Bandung Bondowoso dan pasukan gaibnya percaya bahwa fajar sudah tiba. Padahal kenyataannya masih ada waktu tersisa. Ia berdiri tegak di hadapan para dayang, lalu berkata, "Dengar aku baik-baik, kita nyalakan api sebanyak mungkin. Suruh semua perempuan desa memukul lesung, menumbuk padi keras-keras. Biarkan ayam-ayam berkokok lebih awal. Kita akan membuat malam ini tampak seperti pagi." Dayang-dayang terbelalak. "Gusti, jika ia tahu kita menipunya, kita bisa celaka." Namun Roro Jonggrang hanya menghela napas. "Lebih baik aku menanggung risiko daripada hidup selamanya dalam belenggu." Dengan cepat, pesan itu disampaikan ke seluruh desa. Perempuan-perempuan desa, meski takut, menyalakan obor, membakar jerami, dan memukul lesung berirama. Suara duk-duk-duk menggema di udara, bercampur dengan teriakan ayam jantan yang dikibaskan bulunya agar berkokok. Dari keyohan, cahaya obor dan asap tipis menyebar, membuat langit gelap seperti mulai merekah. Bandung Bondowoso yang berdiri gagah di tengah lapangan mulai menyadari perubahan suasana. Udara yang tadinya dingin kini terasa hangat oleh asap obor.
Suara ayam bersahut-sahutan. Suara lesung bergemuruh, seolah menjadi tanda kehidupan pagi. Ia menoleh ke arah candi-candi yang hampir selesai. Hanya tinggal satu lagi. Satu candi terakhir. Ia segera memerintahkan pasukan gaibnya mempercepat kerja. Namun, makhluk-makhluk halus itu mendadak terhenti. Mereka berhenti bekerja, saling berpandangan, lalu lenyap satu persatu ke dalam kegelapan. Bagi mereka, fajar adalah batas kekuasaan. Mereka tidak bisa melawan hukum alam. "Kenapa kalian berhenti?" teriak Bandung. Namun, tak ada jawaban. Suara gaib yang tadi memenuhi lapangan kini hilang. Yang tersisa hanya sunyi dan candi-candi menjulang yang jumlahnya belum genap 1000. Wajah Bandung memerah. Ia menghunus senjatanya, menoleh ke langit dan melihat cahaya samar mulai tampak di ufuk timur. Namun, hatinya ragu. Benarkah fajar sudah tiba atau hanya tipuan? Saat ia terhuyung menimbang jawaban, Roro Jonggrang berdiri di atas balkon istana. Wajahnya diterangi cahaya obor. Dengan suara lantang ia berseru, "Sudah fajar. Bandung Bondowoso, kau gagal menepati syaratmu." Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus dada Bandung. Ia menoleh, menatap 1000 candi yang ternyata hanya berjumlah 999. Satu candi terakhir belum sempat selesai. Gagal, rasa marah, kecewa, dan terluka bercampur di wajahnya. Ia tahu telah ditipu. Ia tahu Roro Jonggrang mempermainkannya. Namun di saat yang sama, ia juga tahu dirinya sudah tidak bisa melawan waktu. Pasukan gaibnya pergi. Malam telah menyerah pada cahaya di dalam istana. Dayang-dayang berpelukan lega, beberapa menangis bahagia karena tipu daya sang putri berhasil. Namun Roro Jonggrang hanya berdiri diam, wajahnya tegang. Ia tahu kebohongan yang ia tabur malam itu akan menimbulkan badai besar. Bandung Bondowoso bukan orang yang bisa menerima kekalahan dengan mudah. Dan benar saja, di lapangan Bandung Bondowoso menggenggam erat senjatanya. Matanya memerah menatap istana. Suaranya berat dan menggetarkan. "Roro Jonggrang, kau mempermainkan aku. Kau mempermainkan kekuatanku. Kau akan membayar mahal untuk ini." Dengan itu, malam pun benar-benar berakhir. Bukan dengan kemenangan, melainkan dengan amarah yang mulai menggelegak. Sebuah amarah yang akan mengubah bukan hanya hidup Roro Jonggrang, tetapi juga tanah Prambanan selamanya. Pagi itu, sinar matahari pertama kali menyentuh puncak candi-candi yang hampir selesai. Burung-burung berkicau seakan tak tahu ada badai yang sedang mengintai. Dari Kayahan, rakyat desa bersorak pelan, lega karena syarat mustahil akhirnya gagal terpenuhi. Namun di balik semua kegembiraan itu, ada satu jiwa yang terbakar oleh amarah. Bandung Bondowoso. Bandung berdiri di depan jajaran candi. Batu-batu raksasa yang semalam terangkat ke langit kini membisu. Hanya ada 999 candi kurang satu. Tangannya terkepal, dadanya naik turun menahan napas panas. Ia merasa dihina. Semua pengorbanan, kekuatan, dan kebanggaan yang ia tunjukkan selama ini runtuh hanya karena satu tipu daya. Dan yang lebih menyakitkan, tipuan itu datang dari wanita yang ingin ia jadikan pendamping hidup di dalam istana. Roro Jonggrang duduk dengan wajah pucat. Dayang-dayang memujinya karena kecerdikannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Ayai tahu, kemarahan Bandung bukan sekadar amarah biasa, itu adalah amarah seorang satria sakti yang bisa mengguncang dunia. Bandung Bondowoso melangkah ke istana dengan langkah berat tapi mantap. Setiap dentuman kakinya terdengar seperti genderang perang. Para prajurit dan rakyat menunduk ketakutan. Di hadapan Roro Jonggrang, ia berhenti. Tatapannya tajam, penuh bara yang tak bisa padam. "Roro Jonggrang," suaranya menggetarkan ruangan. "Kau telah mempermainkan aku. Kau menipu bukan hanya diriku, tapi juga kekuatan yang kubawa. Katakan padaku, mengapa kau melakukannya?" Putri itu terdiam sejenak. Wajahnya tetap anggun, tapi matanya basah. Ia menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Aku tak pernah mencintaimu, Bandung. Kau datang menghancurkan, lalu meminta cintaku seolah semua luka bisa kau hapus dengan kuasa. Aku memilih melawan dengan cara yang bisa kulakukan." Kata-kata itu seperti pedang menusuk jantung Bandung. Sebuah penolakan yang terang-terangan di hadapan banyak saksi. Harga dirinya sebagai satria, sebagai lelaki, runtuh seketika. Amarahnya meledak. Bandung Bondowoso
mengangkat tangannya ke langit. Suaranya bergemuruh. "Jika kau lebih suka menjadi batu daripada menjadi istriku, maka biarlah begitu adanya. Roro Jonggrang, mulai hari ini kau bukan lagi seorang putri, kau akan menjadi arca yang melengkapi 1000 candi." Begitu kata-kata itu terucap, angin berputar kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak kelam. Petir menyambar meski matahari sudah tinggi. Roro Jonggrang terkejut, tubuhnya bergetar hebat. Dayang-dayang berteriak histeris, mencoba memeluk sang putri. Tapi kekuatan gaib terlalu kuat. Perlahan, kaki Roro Jonggrang terasa berat. Kulitnya dingin, membatu. Tangannya mencoba meraih sesuatu, tapi jemarinya sudah keras seperti batu pualam. Wajah cantiknya masih menatap penuh duka, seolah ingin berpesan kepada rakyatnya, sebelum akhirnya membeku selamanya. "Tidak," pekik dayang-dayangnya. Namun, semua sudah terlambat. Dalam sekejap, Roro Jonggrang berdiri kaku membatu sepenuhnya. Tubuhnya berubah menjadi arca tinggi yang anggun, berdiri di dalam candi terakhir. Melengkapi jumlah yang selama ini kurang, 1000 candi akhirnya sempurna. Tapi bukan lewat kemenangan, melainkan lewat kutukan. Suasana Prambanan mendadak sunyi. Tak ada sorak-sorai, tak ada tawa. Semua yang menyaksikan hanya bisa menangis, menatap arca yang berdiri dengan wajah yang masih memancarkan kesedihan. Rakyat menyadari putri yang mereka cintai telah hilang bukan karena perang, bukan karena kematian, melainkan karena kutukan. Bandung Bondowoso sendiri terdiam lama di hadapan arca itu. Amarahnya mereda, berganti dengan sesal. Ia menyadari bahwa cintanya yang dipaksakan justru menghancurkan wanita yang ia dambakan. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Arca itu tetap berdiri, dingin, tak bernyawa. Sejak hari itu, Candi Prambanan dikenal sebagai kompleks 1000 candi. Dengan satu arca paling istimewa, Arca Roro Jonggrang. Konon, siapapun yang menatap arca itu dengan hati tulus akan merasakan kesedihan mendalam, seakan ikut merasakan luka sang putri. Legenda itu pun diwariskan turun-temurun. Sebuah kisah tentang cinta yang dipaksa, kecerdikan yang berujung petaka, dan kutukan yang mengabadikan duka. Sejak hari kutukan itu, suasana di Prambanan tak pernah lagi sama. Hening yang terasa berat selalu menyelimuti kompleks candi. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan sedih. Orang-orang yang datang tidak hanya melihat tumpukan batu megah, tetapi juga merasakan aura pilu yang sulit dijelaskan. Rakyat mulai bertanya-tanya, apakah 1000 candi itu hadiah ataukah kutukan? Pagi itu, setelah Roro Jonggrang membatu, rakyat berkumpul di pelataran candi. Mereka menatap arca sang putri dengan mata berkaca-kaca. Dayang-dayang yang setia berlutut, menangis tersedu-sedu, memanggil nama tuannya yang kini tak lagi menjawab. "Putri, mengapa harus begini?" bisik salah seorang dayang. Suaranya serak karena tangis. Rakyat tahu, semua terjadi karena cinta yang dipaksa. Bandung Bondowoso, dengan kekuatan gaibnya, memang berhasil membangun candi hampir sempurna. Tetapi kesombongan, rasa ingin memiliki, dan amarahnya justru mengorbankan seorang putri yang seharusnya dilindungi. Sementara itu, Bandung Bondowoso sendiri berdiri di kejauhan. Wajahnya tak lagi garang, melainkan diliputi sesal. Ia menatap arca Roro Jonggrang lama sekali, seakan berharap batu itu bisa kembali bernapas. Tapi ia tahu, ucapannya tak bisa ditarik kembali. Seiring waktu, rakyat mulai merasakan dua hal yang bertentangan. Di satu sisi, mereka kagum pada keindahan 1000 candi itu. Menara-menara batu menjulang tinggi, ukren-ukren halus, bercerita tentang dua-dua, peperangan, dan cinta. Tak ada yang bisa menyangkal, Prambanan adalah karya agung. Namun di sisi lain, setiap orang yang memasuki kawasan candi selalu merasa dingin, meski matahari terik. Ada yang mendengar suara tangisan samar di malam hari. Ada pula yang mengaku melihat bayangan seorang wanita berjalan di antara candi saat bulan purnama. Desa-desa di sekitar Prambanan mulai percaya roh Roro Jonggrang masih bersemayam di sana, menatap rakyatnya dari balik arca batu. Bukan sebagai putri yang kalah, tapi sebagai penjaga abadi. Beberapa orang takut, beberapa lagi justru datang untuk berdoa. Mereka meletakkan bunga di depan arca, memohon perlindungan. Roro Jonggrang, meski telah dikutuk, tetap dihormati. Pada suatu malam purnama, sekelompok petani mendengar suara gamelan mengalun lembut dari arah candi. Padahal, tak ada upacara apapun saat itu. Mereka berlari ke desa, menceritakan kejadian itu.
kabar menyebar dengan cepat. Roh sang putri masih hidup, seru seorang tetua desa. Ia menangis, tapi sekaligus menjaga kita. Sejak saat itu, mitos-mitos mulai tumbuh. Konon, jika seorang lelaki terlalu berani mempermainkan hati wanita, ia akan mendapatkan kutukan yang sama seperti Bandung Bondowoso kehilangan orang yang ia cintai. Sebaliknya, jika seseorang berdoa dengan hati tulus di hadapan Arca Roro Jonggrang, doanya bisa terkabul. Bandung Bondowoso sendiri, ada yang bilang ia pergi meninggalkan Prambanan, menanggung sesal seumur hidup. Ada juga yang percaya ia tetap berkeliaran sebagai roh gelisah, tak pernah bisa jauh dari candi yang ia bangun. Dengan kesaktiannya hari demi hari, 1000 candi itu semakin dikenal. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk melihat keindahannya. Mereka tak hanya melihat bangunan batu, tapi juga mendengar cerita yang menyertainya, kisah cinta yang gagal, tipu daya seorang putri, amarah seorang satria, dan kutukan yang abadi. Prambanan bukan lagi sekadar tempat pemujaan, tapi juga tempat penuh legenda. Setiap yukurin, setiap petang, seolah menyimpan bisikan masa lalu. Dan di tengah semuanya, Arca Roro Jonggrang berdiri anggun, menjadi saksi bisu tentang harga dari cinta yang dipaksa. Legenda itu terus diwariskan, dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dari generasi ke generasi. Bukan hanya sebagai dongeng, tetapi juga sebagai pengingat. Cinta tak pernah bisa lahir dari paksaan. Sejak saat itu, siapapun yang berdiri di hadapan Arca Roro Jonggrang akan merasakan campuran rasa kagum dan sedih. Kagum pada keindahannya, sedih pada nasib yang menimpanya, dan begitulah kisah Roro Jonggrang tak pernah mati. Ia hidup dalam batu, dalam angin Prambanan, dan dalam hati orang-orang yang percaya bahwa legenda adalah cara masa lalu berbicara kepada masa depan. Waktu terus berjalan, musim berganti, generasi demi generasi lahir dan pergi. Namun kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tidak ikut terkubur oleh waktu. Justru sebaliknya, ia tumbuh menjadi legenda yang melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di sekitar Yogyakarta dan Prambanan. Candi-candi yang menjulang itu bukan hanya bangunan batu. Ia adalah kitab besar yang tak ditulis dengan tinta, melainkan dengan air mata, cinta, tipu daya, dan kutukan. Rakyat Jawa dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan cerita. Mereka gemar menuturkan kisah di malam hari, di bawah cahaya lampu minyak atau temaram api unggun. Dari mulut ke mulut, kisah Roro Jonggrang diwariskan. Tidak sekadar dongeng untuk menghibur anak-anak, tetapi juga pelajaran tentang kehidupan. Jangan pernah memaksakan cinta, begitu kata orang tua kepada anak gadis mereka. Jangan pernah meremehkan akal seorang perempuan, kata para tetua desa kepada kaum lelaki muda. Bagi masyarakat, kisah ini bukan hanya tentang candi, tetapi tentang kehormatan, kesetiaan, dan akibat dari keserakahan. Namun, semakin sering kisah itu diceritakan, semakin banyak pula versi yang muncul. Ada yang menekankan keberanian Roro Jonggrang menolak cinta yang dipaksa. Ada pula yang lebih menyoroti kesaktian Bandung Bondowoso. Sebagian orang bahkan percaya kutukan itu benar-benar nyata. Ada cerita turun temuran bahwa lelaki yang berkunjung ke Prambanan bersama kekasihnya akan berpisah jika mereka nekat bersumpah di depan Arca Roro Jonggrang. Bagi sebagian orang, itu hanyalah mitos, tapi banyak juga yang benar-benar takut mengujinya. Di sisi lain, candi-candi Prambanan mulai dianggap keramat. Orang-orang datang membawa sesaji, bunga, kemenyan, atau sekadar doa. Ada yang memohon keselamatan, ada yang meminta rezeki, ada pula yang hanya ingin menghormati roh sang putri. Konflik inilah yang muncul di hati masyarakat. Apakah kisah Roro Jonggrang harus dipandang sebagai kutukan, ataukah sebagai pelajaran bijak? Suatu hari, seorang dalang kondang dari desa dekat Prambanan membuat pertunjukan wayang kulit. Di panggung sederhana, dengan gamelan mengalun, ia menuturkan kisah Roro Jonggrang. Penonton terhanyut. Beberapa menangis saat mendengar bagian kutukan. Lihatlah, kata sang dalang dengan suara menggelegar, apa yang terjadi jika cinta dipaksa. Lihatlah apa yang terjadi jika seorang pria hanya mengandalkan kekuatan, tanpa memahami hati seorang wanita. Dan lihatlah apa yang terjadi jika kecerdikan dipakai dengan niat licik, semua akan berbalik menjadi petaka. Pertunjukan itu menyebar dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kisah Roro Jonggrang bukan lagi sekadar cerita rakyat, melainkan juga ajaran moral. Dari panggung wayang, dari mulut para dalang,
hingga ke dalam pengajaran lisan di rumah-rumah. Legenda itu mengalir dan tak pernah surut. Akhirnya, legenda Roro Jonggrang tidak hanya hidup di desa-desa sekitar Prambanan, tapi juga menjadi identitas budaya Jawa. Wisatawan dari seluruh Nusantara, bahkan dunia, datang ke Prambanan bukan hanya untuk melihat bangunan indahnya, melainkan juga untuk mendengar kisah di baliknya. Anak-anak sekolah diajak berkunjung. Guru-guru bercerita dengan penuh semangat. Para seniman mengabadikannya dalam lukisan, tarian, drama, dan bahkan film. Legenda itu menjadi simbol bahwa budaya bukan hanya diwariskan, tetapi juga dihidupkan kembali dalam bentuk yang baru. Kini, Roro Jonggrang hidup abadi bukan hanya dalam batu arca, tetapi juga dalam hati manusia. Ia bukan sekadar putri yang dikutuk, melainkan sosok yang mengingatkan bahwa setiap keputusan membawa akibat, setiap tipu daya punya harga, dan cinta tak bisa lahir dari paksaan. Prambanan pun menjadi saksi bisu. Di balik ukirannya yang halus dan menaranya yang menjulang, tersimpan kisah yang terus diceritakan. Sebuah warisan yang membuat siapapun yang mendengarnya merenung. Dan begitulah, legenda Roro Jonggrang tidak pernah pudar. Ia adalah nyawa dari Candi Prambanan, suara dari beta bata yang diam, dan pelajaran yang selalu relevan dari masa ke masa. Legenda Roro Jonggrang tidak berhenti pada batu dan cerita lisan. Ia menembus panggung, menari dalam gerak tubuh penari, bergema dalam alunan gamelan, dan hidup kembali dalam bayangan wayang kulit. Setiap kali kisah itu dipentaskan, seolah-olah arca sang putri bergetar dan menghidupkan kembali kisah cinta, tipu daya, dan kutukan yang pernah terjadi di tanah Prambanan, di Jawa. Seni dan cerita berjalan beriringan. Kisah bukan hanya untuk dituturkan, tetapi juga untuk diperagakan. Itulah sebabnya, legenda Roro Jonggrang akhirnya masuk ke dalam berbagai bentuk kesenian. Di desa-desa, anak-anak tumbuh mendengar orang tua mereka bercerita, lalu melihat cerita itu diwujudkan dalam wayang kulit. Di kota-kota, penari dan seniman menghidupkan kembali tragedi itu dalam pertunjukan tari. Dengan cahaya panggung yang dramatis, setiap gerakan, setiap denting gamelan bagaikan bahasa lain untuk menceritakan kisah lama. Namun, menghidupkan kisah ini dalam seni bukan tanpa tantangan. Bagaimana cara menggambarkan kecerdikan Roro Jonggrang tanpa membuatnya tampak licik? Bagaimana menggambarkan cinta Bandung Bondowoso yang kuat, tapi salah arah, tanpa menjadikannya sekadar sosok jahat? Seniman harus berhati-hati. Mereka tidak hanya mementaskan cerita, tetapi juga menjaga warisan budaya. Setiap kesalahan bisa dianggap merusak pesan leluhur. Karena itu, setiap pertunjukan selalu melewati diskusi panjang. Gamelan mana yang harus dipakai? Gerak tari mana yang menunjukkan duka? Kapan cahaya redup? Dan kapan harus terang puncak hidupnya kisah? Roro Jonggrang dalam seni dapat dilihat dalam Sendra Tari Ramayana dan Roro Jonggrang yang dipentaskan di panggung terbuka Prambanan. Bayangkan, malam hari, bulan purnama menggantung di langit, dan candi-candi Prambanan berdiri anggun sebagai latar alami. Penonton duduk terpaku, sementara di depan mata mereka, kisah lama itu menari hidup kembali. Seorang penari anggun memerankan Roro Jonggrang. Wajahnya dingin namun penuh emosi, gerak tangannya lembut namun tegas. Dari ujung jari, tubuh, hingga tatapan matanya, semua berbicara tentang kecerdikan, rasa takut, sekaligus keberanian seorang putri. Di sisi lain, Bandung Bondowoso diperankan dengan gerakan keras dan gagah. Setiap hentakan kakinya mengguncang panggung, seakan menunjukkan kesaktiannya. Ketika ia memanggil pasukan gaib, tabuhan kendang semakin cepat, gamelan berderu, dan para penari lain berlarian membawa obor, menciptakan ilusi ribuan makhluk halus yang bekerja membangun candi. Penonton terhanyut, ada yang meneteskan air mata ketika melihat Roro Jonggrang membatu perlahan di akhir pertunjukan. Meski hanya tari, suasana malam Prambanan membuat si kenakan kutukan itu benar-benar terjadi di hadapan mereka. Dengan cara itulah, kisah Roro Jonggrang tidak hanya diingat lewat cerita, tetapi juga dirasakan. Seni menjembatani masa lalu dengan masa kini. Setiap pertunjukan adalah doa, setiap gamelan adalah napas, dan setiap tarian adalah warisan. Wayang kulit, sendra tari, hingga lukisan dan puisi, semua turut menjaga kisah ini tetap hidup. Roro Jonggrang bukan hanya putri dalam dongeng, melainkan simbol yang menari di antara budaya dan sejarah. Ia adalah pengingat
bahwa keindahan seni lahir dari kisah nyata yang menyentuh hati manusia. Kini, setiap kali malam purnama tiba di Prambanan, panggung terbuka kembali ramai. Penonton dari berbagai belahan dunia duduk diam, menatap candi yang berkilau diterpa cahaya bulan. Dan ketika penari terakhir menutup gerakan dengan diam, membeku. Semua orang tahu legenda itu masih hidup, bukan hanya dalam batu, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam budaya yang terus bergerak, menari, dan bernapas. Zaman terus bergulir, kerajaan runtuh, teknologi muncul, dan dunia berubah menjadi semakin modern. Namun, ada hal-hal yang tidak ikut terkubur oleh waktu, kisah-kisah yang hidup di hati manusia. Legenda Roro Jonggrang adalah salah satunya. Dari kisah cinta yang dipaksa, kecerdikan seorang putri, hingga kutukan yang abadi, semuanya tetap hidup dan bahkan menemukan bentuk baru di era modern. Hari ini, Candi Prambanan bukan lagi sekadar situs bersejarah. Ia telah menjadi ikon bukan hanya bagi Yogyakarta, tetapi juga bagi Indonesia di mata dunia. Wisatawan dari berbagai negara datang, berdesakan di gerbang, mengangkat kamera, dan bertanya-tanya, siapa Roro Jonggrang? Mengapa ada 1000 candi di sini? Pemandu wisata akan tersenyum, lalu menuturkan kisah yang telah diceritakan selama berabad-abad. Dengan bahasa sederhana, mereka mengisahkan tragedi cinta dan kutukan itu. Para wisatawan mendengar dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagian terkagum, sebagian terharu. Dan di saat itu, legenda lama kembali hidup. Walau sudah berjarak ratusan tahun dari kenyataan. Namun, tantangan muncul. Bagaimana menjaga agar kisah ini tetap utuh dan bermakna di tengah dunia modern yang serba cepat. Anak-anak muda lebih akrab dengan gawai, game, dan film luar negeri. Jika legenda tidak dibungkus dengan cara baru, ia bisa perlahan terlupakan. Untungnya, Prambanan tidak pernah kehilangan pesonanya. Pemerintah, budayawan, dan seniman bekerja sama menjaga dan memperkenalkan kembali legenda Roro Jonggrang dengan berbagai cara. Pertunjukan tari modern, film pendek, komik, hingga konten digital mulai dibuat. Tetapi tetap saja ada pertanyaan yang sering diajukan. Apakah legenda ini hanya kisah sedih? Apakah ia hanya cerita tentang kutukan? Jawabannya datang dari cara masyarakat menafsirkan ulang kisah itu. Bagi sebagian besar orang, Roro Jonggrang adalah simbol keberanian seorang perempuan. Ia menolak cinta yang dipaksakan. Ia menggunakan akalnya, meski akhirnya membayar dengan harga mahal. Sementara, Bandung, Bondowoso menjadi simbol dari kekuatan yang tanpa kendali, bisa berubah menjadi kehancuran. Generasi muda mulai melihatnya bukan hanya sebagai dongeng, tapi juga sebagai pelajaran hidup di sekolah-sekolah. Guru menceritakan kisah ini bukan sekadar untuk menghibur, tetapi untuk mengajarkan nilai bahwa cinta harus lahir dari keikhlasan, bukan paksaan. Bahwa kesombongan dan nafsu berkuasa selalu membawa malapetaka, dan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi di media sosial. Kisah ini muncul kembali dalam bentuk ilustrasi indah, video animasi, dan bahkan konten kreatif yang menyatukan legenda dengan gaya bercerita modern. Roro Jonggrang tidak lagi hanya hidup di buku dongeng, tetapi juga di layar ponsel generasi baru. Dan begitulah, Roro Jonggrang tetap hidup. Dadi, beta-beta Prambanan, di panggung sendratari, di buku pelajaran, di cerita orang tua, bahkan di hati para pelancong yang berdiri kagum di depan arca dirinya. Waktu mungkin menghapus kerajaan, tetapi tidak dengan kisah. Kutukan yang dulu terasa sebagai duka, kini menjadi keindahan abadi. Prambanan tetap berdiri, seakan berkata kepada siapapun yang datang, inilah harga dari cinta yang dipaksa. Inilah akibat dari kecerdikan yang bercampur dengan tipu daya. Dan inilah warisan yang tak akan punah. Legenda Roro Jonggrang bukan lagi sekadar cerita rakyat. Ia telah menjadi warisan budaya, ikon sejarah, dan cermin kehidupan. Setiap orang yang mendengarnya bisa mengambil makna berbeda. Ada yang melihatnya sebagai tragedi cinta, ada yang melihatnya sebagai pelajaran moral, ada pula yang melihatnya sebagai simbol kekuatan perempuan Jawa. Dan pada akhirnya, kisah ini berakhir bukan dalam kesunyian, melainkan dalam keabadian. Roro Jonggrang, sang putri yang membatu, tetap menatap dunia dengan wajahnya yang abadi. Ia tidak pernah benar-benar mati, hidup dalam setiap jiwa yang percaya bahwa cerita memiliki kekuatan untuk melampaui waktu.